Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan saya Mita Ratu dari Kanada. Nah, kemarin saya menerima komen yang cukup prihatin karena ada salah satu yang tertipu oleh agensi pendidikan dalam proses pencarian sekolah kalau nggak salah di New Zealand ya. Oleh karena itu ada yang minta untuk Bu tolong dong bikin presentasi tentang cari sekolah yang bisa juga qualified untuk PGWP. Oke, hari ini saya akan bikin presentasi khusus untuk bagaimana caranya Anda mencari sekolah di Kanada yang memiliki jurusan yang memenuhi persyaratan untuk Anda apply postgraduate work permit adalah izin kerja yang diberikan oleh pemerintah Kanada setelah Anda lulus kuliah. Nah, jurusan itu harus memenuhi persyaratan. Sekolahnya juga harus memenuhi persyaratan. Seperti apa persyaratannya, saya akan pandu Anda untuk masuk ke website resmi pemerintah Kanada, sehingga Anda bisa melihat bahwa ada sekolah negeri yang qualified, ada sekolah swasta yang mungkin beberapa jurusannya juga qualified. Ya, oke, stay tune. Kita mulai sekarang, ya. Oke, sekarang saya mulai. Saya ingin kasih tahu dulu bahwa proses yang biasa, dilakukan oleh student saya yang sekolah di sini, mereka kuliah di jurusan atau sekolah yang memang qualified untuk postgraduate work permit, kemudian mereka lulus, dan setelah itu mereka apply postgraduate work permit atau izin kerja setelah lulus, dan kemudian mereka bekerja. Nah, jadi, PGWP ini tidak guarantee, you have to apply. Tetapi ada persyaratannya, dari mulai sekolah yang dipilih, kemudian juga jurusan yang dipilih itu ada persyaratannya. Oke, sekarang kita masuk ke website resmi, pemerintah Kanada untuk melihat persyaratannya itu tadi, ya. Anda bisa masuk ke dalam Google Site saya, ya. CIES ini, karena di sini sudah saya rangkum semuanya, oke. Kalau Anda ke bawah, di sini lihat semuanya. Pertama, pathway-nya seperti yang sering saya sebutkan, bahwa selalu kuliah, kemudian Anda kerja atau co-op, magang, ya. Ini juga part of the academic sebenarnya, ya. Ini satu kesatuan, jangan dipisah-pisah. Kemudian Anda lulus, dan baru Anda apply PGWP, kalau qualified atau memenuhi persyaratan, ya. Nah, maksud saya gini, kita akan lihat prosesnya, tetapi one thing that I want to remind you bahwa Anda harus mengerti juga ya. Pertama, preparation to study in Canada. Lihat lagi YouTube saya, ini sangat detail. Kemudian Anda juga baca important step by step-nya. Karena apa? Yang harus Anda penuhin di awal adalah nomor satu, 2, 3. Pertama, nomor satu apa? Budget. Ya, jadi make sure Anda punya budget. Perkiraan biaya sekolah per tahun sekitar 12.000 sampai 30.000 Canadian, ya, dikali 11.000, ya, rupiah. Intinya saya akan ngomong tentang Canadian dollar-nya per tahun, misalnya. Most probably public school lebih mahal, artinya mungkin sekitar 18.000 ya, sampai 30.000 Canadian, terserah, kita lihat nanti. Kemudian proof of fund, ya, tabungan. Ini paling penting. Dan tidak bisa tabungan itu tiba-tiba ada di tabungan, nggak bisa. Itu sudah mengendap di rekening Anda atau deposito. Nah, minimal tabungan itu kan 20.000 sampai 50.000 Canadian bagi yang single. Nah, kalau yang membawa keluarga pasti ini harus lebih daripada 50.000, berarti lebih dari 500 juta. Ya, itu menurut pengalaman saya yang selama ini, bahwa kalau misalnya terlalu pas itu biasanya immigration officer-nya agak sedikit tanya-tanya lah gitu ya. Kemudian IELTS ya, saya tetap berharap Anda ngambil IELTS untuk proses sekolah di Kanada ya, dan untuk sekolah ya berarti akademik bukan general. Oke. So now you go down ya, ini semua adalah keterangan mengenai sekolah dibaca ya.
karena udah saya rangkum semuanya. Of course in English because I have students also from all over the world ya, jadi nggak semuanya Indonesian. Nah, tetapi jadi saya bikin fair aja supaya semuanya bisa baca, bisa mengerti, oke? Okay? And then if you want to find a program atau school, sebenarnya di sini juga bisa masuk, nanti saya bantu cari sekolahnya. Bisa masuk ke Google Site ini, ya. BTW, by the way, kalau masuk Google Site ini yang nggak bayar, free, masuk aja, cari sekolah aja sendiri gitu, ya. Mesti bisa self explanatory dan juga self service ibaratnya, karena sudah saya rangkum semuanya kan, dan nggak mungkin saya nipu-nipu karena ini semua ya ada di sini, ya tinggal kamu ngejalanin aja gitu, oke? Kemudian kita sekarang masuk ke useful links, ini yang paling penting. Ini adalah links semua yang berkaitan dengan sekolah, semua berkaitan dengan kerja, atau berkaitan dengan news atau the latest updates dari pemerintah Kanada. Nah, ini biasanya tentang sekolah, ini mengenai kerja, dan ini mengenai, ini ada resumenya, bisa dilihat, dan ini mengenai newsnya, ini yang paling penting, ya. Karena banyak sekali yang bertanya tentang, Bu, COVID gimana? Udah buka belum bordernya? Baca di sini, ada semua. Harus baca website ya. Saya ingin mengingatkan kepada Anda semua yang mau sekolah di Kanada ya, dibiasakan untuk membaca website ya. Website resmi Kanada itu tuh benar-benar gampang dibaca. Jadi Anda harus mengerti itu culture-nya kita, karena Kanada ini benar-benar website driven. Saya pun semuanya refer ke website, apa-apa refer ke website, dan gunakan website resmi pemerintah Kanada. Ya, oke, let's go. Kita masuk ke sini, karena ini akan bicara mengenai PGWP, klik di sini, maka Anda akan langsung masuk ke sini. Post Graduation Work Permit, Eligibility Requirement, artinya persyaratan untuk mengerti sekolah mana atau jurusan apa yang qualified atau memenuhi persyaratan tersebut. Oke? Nah, pertama, applicants, kita lihat dulu ya apa keterangannya yang awal. Ntar dulu saya kecilin. Oke. Applicants itu receive only one postgraduate work permit itu in their lifetime. Jadi cuma sekali. Bukan berarti Anda pindah-pindah sekolah nanti, misalnya mau pindah-pindah sekolah negeri ke sekolah negeri yang berikutnya, bisa apply 2 kali, 3 kali, enggak. Jadi cuma sekali. Jadi hati-hati waktu apply itu. Make sure Anda apply, lakukan sesuai prosedur supaya benar ya, jangan sampai salah nanti kan ditolak, sayang ya. Kemudian saya baca persatu ya. Obtain. Oke, Anda harus graduate dari sekolah yang eligible yang memiliki DLI. What is DLI? Designated Learning Institutions. Ini adalah sekolah yang terdaftar di Kanada, di provinsi manapun. Tetapi tidak semua sekolah yang memiliki DLI number itu qualified untuk PGWP. Tidak semua yang memiliki DLI number itu qualified. Anda harus lihat, ya. Oke. Pertama, sebelum kita cari sekolahnya, persyaratan jurusannya dulu yang harus Anda perhatikan. Pertama, Anda harus masuk atau mengambil jurusan academic, vocational, atau professional training. Jadi contohnya business communication, accounting, finance, digital design, web development. Nah, itu masuk ke dalam eligible institutions in Canada, dan program atau jurusan yang Anda ambil itu harus minimum 8 bulan. Masa durasi program tersebut. Minimum 8 bulan. Nah, selama 8 bulan itu Anda harus mempertahankan status Anda sebagai full-time student. Artinya nggak boleh part-time. Dan pasti ketahuan. Ya, karena ada student kemarin itu yang dia pindah dari full-time ke part-time. Karena ada beberapa alasannya. Sehingga waktu dia apply PGWP ya pasti ditolak. Kan sayang. Padahal dia udah masuk ke sekolah yang memang qualified. Dan dia juga udah masuk ke jurusan yang qualified, tetapi dia tidak mempertahankan statusnya ini. Oke, bagaimana mempertahankan statusnya? Ada perhitungan hours-nya. Anda itu sekolah berapa jam
per hari, berapa jam per minggu, kemudian dikumulatif, dikalkulasi, maka akan terkumpullah jumlah hours yang seharusnya Anda pertahankan sebagai full-time student. Oke, sekolah atau registration office itu dia punya daftarnya, dia punya kalkulasinya. Ya, oke. Kemudian ada exception atau pengecualian kalau Anda leave from studies atau final academic session. Saya nggak akan bahas ini. Anda klik sendiri, baca sendiri. Ya, contohnya seperti cuti akademik atau something. Ya, tapi kalau menurut saya Anda udah di Kanada ya, capek-capek nyampe ke sini, cari sekolahnya susah, ngumpulin uangnya susah. Udahlah nggak usah cuti-cuti dulu ya, sekolah aja dulu cuma 8 bulan minimum kok, kalau nggak kalau sehat walafiat ya, kecuali kalau sakit kan beda ya. Nah kemudian, oke, maka harus ada transkrip dan official letter dari DLI, dari eligible DLI atau sekolah tersebut. Jadi makanya di transkrip dan official letter itu akan kelihatan apakah Anda part time atau Anda full time ya. Kemudian transkrip dan official letter ini, ingat nih, official letter yang menyatakan Anda sudah completion ya, sudah lulus, must be included in a postgraduate work permit application. Jadi waktu Anda apply, Anda scan transkrip sama completion letternya itu, official letternya itu. Scan, kemudian sama-sama disubmit dengan application PGWP tadi. Makanya tadi saya bilang, postgraduate work permit itu not guaranteed. You need to apply. Jadi sama kayak apply study permit, apply work permit. You need to apply. Oke. Okay? Nah, within 180 days of the date of applying, which is 180 days berarti sekitar 6 bulan ya. For the postgraduate work permit applicants must also meet one of the following criteria. Kamu harus punya hold a valid study permit, nggak boleh expired. Held a study permit. Saya rasa ada beberapa yang kalaupun expired itu Anda harus melakukan restoration, semacam statusnya itu diperbaiki, ya. Kemudian Anda tidak bisa apply postgraduate work permit. Lihat di sini, students are ineligible kalau have previously been issued a postgraduate work permit. Jadi kalau sudah pernah diberikan postgraduate work permit itu ya berarti udah nggak eligible lagi. Jadi jangan coba-coba apply padahal udah pernah dikasih, karena government immigration itu punya datanya. Ya, by the way, Kanada itu benar-benar rapih mereka sama data, mereka ada semua, ya. Kemudian receive funding from Global Affairs of Canada. Oke, ini nggak boleh apply, ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat sekolah mana aja yang eligible untuk apply postgraduate work permit. Oke, kemudian saya akan masuk ke sini, masuk ke eligible-nya. Oke, kita klik. Nah, kemudian ini ada tulisan list-nya. Ya. Oke, kita klik ke sini. Nah, ini adalah dia, Designated Learning Institution List. Ya. Jadi ingat ya, DLI, Designated Learning Institution ini adalah sekolah-sekolah yang memang dia terregister di provinsi di dalam Kanada. Di setiap provinsi itu ada DLI, ada sekolah dengan DLI number. Tetapi tidak semua sekolah yang memiliki DLI number itu adalah eligible untuk PGWP. Kita lihat sekarang ya. Nih baca ya. Not all designated learning institution make you eligible for the PGWP. Jadi jangan mau dibohongin kalau ada yang bilang, oh iya ini eligible. You check yourself, go to this website. Oke, sekarang udah diajarin kan. Jadi harus bisa ngerti sendiri ya. Oke, masuk ke sini, lihat turun terus ya, all the way down. Oke. Oke, masuk kita ke provinsi. Misalnya saya di British Columbia. Mau sekolah di British Columbia. Oke, lihat. Nah, ini nama-nama sekolahnya. Lihat, sekolah ini semua punya DLI number, tapi dia nggak eligible. No. Lihat. Name of the institutions, designated learning institution number, city-nya di Richmond, offers PGWP eligible programs, no.
Jadi walaupun dia terdaftar, dia tidak eligible. Oke, go all the way down. Ya, ini yang no, 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 no. Nah, salah satu contoh seperti ini, ada Acadia College namanya. Dia ini yes, tapi ada detailsnya. Berarti ini tertentu, ada requirement tertentu. Kamu klik, nah ini maksudnya. To be eligible for PGWP, you must meet one of these requirement. Ya, ini tadi requirement-nya. Nah, ini contoh juga bagaimana mencari sekolah private yang, kita ulang lagi, yang memiliki jurusan eligible untuk PGWP. Contohnya sekolah private yang contohnya apa? Misalnya Alexander College, misal aja. Oke, ini ya. Dia ini, nah ini dia yes, tapi tertentu. Jurusan apa aja? Kamu klik di sini. Oh, ternyata yang untuk Alexander College dia ini private, yang eligible itu hanya Associate of Arts, artinya jurusan Associate of Arts dan jurusan Associate of Science. Ya. Dan remember, baca ini, you are not eligible if you complete any other program at this school. Jadi kalau Anda masuk ke Alexander College tapi bukan jurusan ini, ya berarti Anda tidak program itu tidak qualified untuk PGWP. Jadi misalnya Anda masuk bisnis, Anda masuk yang lainnya yang enggak eligible. Jadi kalau mau masuk sekolah ini dan mau mendapatkan fasilitas PGWP, pilihlah jurusan ini. Ngerti ya? Ini contoh private college yang memiliki jurusan yang qualified untuk PGWP. Oke? Nah, bagaimana taunya itu private college itu private atau public college? Nah, Anda harus Google, harus research lagi ya. Misalnya gini, Anda ragu-ragu tapi Anda udah tahu nih mau masuk sekolah apa. Contohnya misalnya Douglas College. Misalnya Anda nggak tahu ini dia nih private atau public sih Douglas College. Anda type di sini, lihat Douglas College kelihatan di sini ya. Dan dia itu ada di 3 kampus, Coquitlam, New Westminster, Surrey. Kemarin saya bikin YouTube, kira-kira mau lihat kampusnya kayak gimana yang di Coquitlam, bagus banget dan besar, itu lihat aja di YouTube saya. Nah, dan dia offers PGWP eligible program, yes. Kalau ini yes, complete yes, nggak ada details, nggak ada apa-apanya, berarti semua program itu eligible di Douglas College ini, karena dia memang sekolah negeri. Ya, oke? Jadi kalau ada nama sekolah yang yes, tapi ada details, ada keterangan lebih lanjut, itu biasanya sekolah private dan hanya beberapa jurusan. Contoh lagi, nih ya. Oke, sekarang sekolah private misalnya Canada West. Oke, University of Canada West, dia private, tetapi dia memiliki, dia di Vancouver, memiliki program yang qualified untuk PGWP. Kita klik, sorry. Ya, oke. Apa jurusannya? Ambil Associate Arts, Bachelor of Arts in Business Communication, Bachelor of Commerce, Master of Business Administration. Oke, jadi ini adalah program-programnya yang qualified untuk PGWP. Kalau Anda ambil program yang bukan ini, ya berarti nggak qualified. Gitu aja caranya. Oke, nah mudah-mudahan ngerti ya. Tapi satu lagi yang saya mau kasih tahu, sebentar. Kita balik lagi ke sini. Bahwa ada sekolah sekarang yang harus, Anda harus masuk sekolah yang memiliki COVID Readiness Plan. Namanya ini dia. List of sekolah, daftar sekolah yang memiliki COVID. Karena kalau Anda nggak masuk sekolah yang memiliki COVID Readiness Plan ini, ya Anda nggak bisa masuk ke Kanadanya. Ya, oke, kita klik sekarang. Oke, ini dia. Karena terkait dengan COVID. Ya, ini adalah nama-nama sekolah yang sudah approve atau disetujui untuk menerima international student karena mereka sudah memiliki COVID plan, artinya memiliki prosedur untuk karantina, untuk karantin, oke? You go down, studying at the approved DLI, yang of course mereka approved DLI ya. Kita ke bawah, oke, find out if your DLI itu is approved untuk COVID. Oke, again, klik lagi, kalau Anda masuk kuliah berarti post secondary school. Klik di sini,
kemudian Anda mix selection, misalnya untuk provinsinya British Columbia. Nah, ini adalah nama-nama sekolah yang sudah disetujui oleh pemerintah Kanada untuk menerima international student karena sudah memiliki COVID plan. Ya, jadi kalau Anda masuk yang tidak memiliki COVID plan, ya nggak bisa masuk di airportnya nanti, ya, karena udah ditulis di sini kalau nggak salah. Anda baca keterangannya, post-secondary. Only DLIs listed below are approved to reopen to international students who are traveling to Canada. If ya kalau misalnya sekolahnya punya multiple campus, ya berarti kampusnya semua juga sudah approve, ya. Kemudian, jadi kalau Anda masuk ke sekolah yang nggak ada di dalam list ini, ya jangan datang ke Kanada dulu ya, karena mereka mungkin belum punya COVID readiness plan-nya ya. Contohnya apa? Misalnya kita cek lagi Douglas College, misal. Oke, berarti dia ada approve. Kemudian apa yang private-nya? Misalnya, Alexander ada juga. Atau misalnya tadi University Canada West misalnya tadi ya. Kita tadi cobakan Canada West University. Oke, nah ini juga dia udah approve. Jadi make sure ya kalau Anda apply sendiri, perhatikan tadi satu, DLI number-nya, kemudian apakah qualified atau enggak, sekolah negeri dan swasta dilihat jurusan-jurusannya. Ingat kalau misalnya itu swasta, dia biasanya ada keterangan di sebelahnya. Nah, ini tidak berhubungan dengan PJWP, ini adalah berhubungannya dengan dengan COVID plan. Ya, jadi kalau Anda diterima di sekolah, kemudian Anda cek gimana caranya ngecek ya Bu ya, sekolah saya itu bisa masuk nggak saya nanti ke airport atau bisa nggak saya diterima? Nah, kamu cek dulu di sini ya. Oke, I think that's it. Apalagi yang saya mau bahas ya? Saya udah catat nih. I think that's all. Oke, ingat ya. Kemudian jadi intinya masuk aja ke sini, kemudian lihat PGWP. Jadi ini website saya. Nah sekarang cara pencarian sekolahnya. Oh ya, pengen tahu sekolahnya berapa Bu? Biasanya ini orang tuanya atau siapapun. Nah Anda masuk ke Google Site saya lagi. Oke, ada yang namanya bagian ini. Find a program and school that is right for you. Misalnya, nah masuk aja klik ke sini. Anda dari Indonesia, klik Indonesia. Oke, ada nggak? Ada ya, Oke, Indonesia. What is your highest level of education? Misalnya Anda lulusan S1, berarti Anda masuk ke sini. 4-year bachelor degree. Oke. Kemudian what level do you want to study? Misalnya Anda pengen sekolah master, postgraduate certificate atau master degree. Oke. Kemudian what do you want to study? Misalnya apa? Bisnis. Anda search. Oke. Sorry agak lama. Oke. Jadi ini adalah bisnis untuk sekolah-sekolah. Nah, Anda bisa lihat langsung tuition-nya di sini. Ya kan? Ada 173 program, ada 86 school. Ini masuk ke Google Site saya, ya. Cari aja sekolahnya, karena banyak yang mau tahu, Bu, harganya berapa. Nah, ini lihat sendiri tuition-nya. Kalau master ini sekitar 30.000 Canadian per year, ya. Biasanya master kan 2 tahun. Ini semua per year-nya, per tahun. Ya. Kalau misalnya Anda mau ambil diploma, berarti tadi pilihannya itu ya diploma, bukan master, ya. Nah, ini graduate diploma. Jadi ada graduate diploma, ada postgraduate diploma, Anda tinggal klik dan baca keterangannya itu apa. Semuanya ada di sini. Nah, kalau Anda mau sign up menggunakan Google Site saya, karena ini semua adalah school partner saya, Anda tinggal klik nanti ada prosesnya. Kalau saya kan agak berbeda karena saya bukan student, ya kan? Nah, tapi nanti ada proses untuk Anda bisa masukin email Anda, daftar, nanti akan masuk ke saya emailnya. Tapi make sure ya, kalau misalnya daftar ke school partner saya itu, Anda harus upload juga dokumen-dokumen yang diminta. Jadi saya bisa bantu cari sekolahnya.
Atau saya bisa liatin misalnya gini, "Bu, saya kayaknya kemahalannya nih yang 12.000, bagaimana yang mau sekolah yang 8.000 atau mau pilih yang di Provinsi Atlantik atau di provinsi apa?" Ya kan nanti tinggal saya klik sekolahnya. Tetapi kalau nggak ada upload dokumen-dokumen yang diperlukan, ya saya nggak bisa karena sekolah itu, advisor atau platform ini, sangat berdasarkan dari dokumen yang Anda yang Anda masukin, yang Anda upload ya. Oke. Jadi tadi, seperti tadi ya, dari Indonesia jadi kalau misalnya nggak mau sekolah master, ya berarti ininya diganti aja. Jadi pilih aja misalnya untuk, karena ternyata, "Duh master kok kayaknya mahal ya." Oke kita pilih aja deh kalau gitu yang, mmm, diploma 3 tahun atau diploma 2 tahun. Sama aja, jadi masuk lagi, kita pilih sekarang, kita coba ya, 2 tahun di undergraduate diploma. Coba, pengen tahu kan berapa harganya? Sorry, tuition-nya. Diploma, ada yang 18.000 ya di BCIT which is one of the best school ya. Kemudian, aduh kemahalan ya, ada nggak yang lebih murah lagi misalnya? Coba aja cari, ada yang 15 juta, sorry 15.000 ya. Kemudian, nah ini tuition aja ya, jadi Anda harus make sure ada extra cost-nya pasti, macam-macam. Application fee, medical insurance, bla bla bla, itu setiap sekolah itu pasti ada, buku-buku ya. Oke, dilihat. Ini ada yang 12.000. Ini paling gampang masuk ke Google Site saya karena ini sudah dirangkum oleh saya dan saya punya school partner yang juga bantuin dan memiliki platform ini. Terserah kalau mau cari di website sendiri misalnya Anda, apa ya, cari Douglas College misalnya gitu. Nggak apa-apa juga, terserah. Cuman maksud saya agak membingungkan kadang-kadang karena Anda harus, go all over the whole website and then you have to look, "Aduh ini gimana cari mana ya ininya, oh ya ini programnya segini, mana ininya?" Segala macam. Nah itu, tapi kalau dimasuk di Google saat saya, by the way ini free ya, nggak usah bayar, nggak usah apa, ini kan cuman rangkuman yang saya buat, artinya mempermudah Anda semua. Ya kan, nggak ada maksud apa-apa yang mempersulit, kalau bisa dipermudah ya dipermudah. Nah ini udah saya rangkum, saya bikin se-organize mungkin dari mulai persiapannya di YouTube udah saya bikinin, important step by step-nya, kemudian pemilihan sekolahnya, kemudian mau lihat, PGWP-nya kayak gimana, ya. Nah, itu tadi, oke. Satu hal juga yang ingin saya tunjukkan sebelum selesai adalah bagaimana Bu memilih sekolah kalau saya membawa keluarga, pemilihan lokasi atau provinsinya di mana. Nah, tergantung lagi Anda mau. Artinya kalau menurut saya harus research. Nah, saya kasih linknya di sini. Living and studying in each province. Ya, coba kalau Anda klik di sini akan masuk ke Edu Kanada. Ini adalah website resminya pemerintah Kanada. Pilih provinsinya. Ya, by the way, saya pun nggak bisa memberikan masukan karena saya hanya tinggal di British Columbia dan jadi saya hanya mengerti mungkin kota Vancouver dan sekitarnya atau Burnaby dan sekitarnya atau Surrey atau New Westminster, all over Vancouver Lower Mainland or maybe yang a little bit jauh itu adalah Kamloops atau apa misalnya Kelowna, Whistler itu saya tahu, tapi itu di BC semua. Kalau Anda tanya, "Bu gimana kalau di Atlantik?" I never been there, saya nggak ngerti. Nah caranya adalah research. Bisa masuk ke website ini ya. Anda pilih misalnya pengen tinggal di Prince Edward Island. Oke, Anda klik ini. Nah ini dia. Kemudian kira-kira pengen tahu, itu provinsinya seperti apa, Anda tinggal klik, di sini adalah ada government-nya, kemudian di website government asli itu, resmi biasanya kan ada semua keterangan. Tinggal Anda lihat, oke ini about PEI, kemudian Anda mau move ke sini, klik di sini. Jadi ini semua tentang, tentang provinsi itu sendiri. There is nothing I can do because saya nggak pernah kemana mana selain British Columbia, jadi saya juga nggak tahu, tapi saya research biasanya, ya. Dan selalu ada website-nya dan selalu ada YouTube-nya gitu, dilihat aja. Karena juga ada student kemarin pengen sekolah di Atlantik ya. Ya saya cara bantunya ya begitu. Kemudian, ini ada mengenai public school, Anda lihat sendiri, ya. Pokoknya ini website yang menurut saya, nah ini ada buat yang bawa anak kan pengen tahu, ini ada K6 sampai 8, 9, ini grade ya maksudnya ya.
sekolah-sekolahnya kayak gini. You have to do research, orang tuanya. You have to do research. And then I think Anda so lucky ya, maksudnya udah punya ilmu sebelum Anda berangkat. Kalau saya kan dulu nggak ngerti apa-apa, bener-bener yang blank. Cuman karena saya dulu sering datang ke Vancouver berkali-kali dan akhirnya karena saya kerja ya dan saya sering traveling ke Vancouver, nah akhirnya saya ngerti oke, minimal saya udah tahu lah apa climate-nya seperti apa, iklimnya seperti apa. Tapi saya nggak pernah tahu bahwa cari sekolahnya gimana. Nah sekarang ada websitenya, ya gunakan ini website. Jadi gunakan Google Site saya ini untuk mencari tahu semuanya. Saya selalu mengupdate ya. Ini adalah useful links-nya. Nah, kalau mau cari kerja, Anda ke sini. Ini job website-nya. Bagi Anda yang mau cari kerja aja, nggak mau cari sekolah, silakan. Kemudian ini resumenya ya. Saya udah masukin link-nya. Sorry banget ya, kemarin ada yang minta link, nggak bisa. Tapi ini ada untuk how to write good resume-nya. Anda masuk ke sini, klik. Nah, kemudian Anda lihat, ini guidance dari pemerintah langsung ya. Pokoknya kalau ada beginian itu pemerintah ya. Langsung. Kemudian sorry, balik lagi, ini resumenya. Sama juga yang mau study juga kalau bisa mau prepare resume juga bisa. Nah, terakhir ini yang paling penting adalah Anda itu news-nya, baca news yang ada di sini. Semuanya ini tentang COVID, tentang apa, ada travel restriction affecting international students, artinya apakah international student itu dibolehkan masuk sekarang, bagaimana prosedurnya. Nah, itu semua ada di news ini, ya. Jadi Google Site ini memang saya rangkum, saya sederhanakan supaya bisa membantu Anda semua, ya. Free, masuk aja semuanya dan rata-rata hampir semua linknya ini adalah link resmi dari pemerintah Kanada. Oke? Mudah-mudahan ini bermanfaat ya dan saya ingin sekali membantu siapapun yang datang dan kalau memang Anda bisa mencari sekolah sendiri tanpa harus bantuan agensi, so why not? Go ahead, look at my Google site, take a look dan make sure bahwa Anda selalu membaca website yang resmi dari pemerintah Kanada, mengerti, baca, baca, and baca. Take time, jangan apa-apa mau nanya, maunya instant, maunya shortcut, no. Baca websitenya. Oke? Ini semua udah saya rangkum di situ, di tadi Google Site saya. Saya akan update terus, ya. Oke, saya rasa saya udah meng-cover semuanya. Dan mudah-mudahan ada beberapa topik lagi yang masih akan terus saya upload ya. Hari Sabtu tanggal 6 Februari kita akan ketemu untuk live biasa sesi tanya jawab. Mungkin nggak bisa lama ya karena memang kan biasanya banyak pertanyaan ya. Tapi intinya ya kita ketemu untuk silaturahmi juga kita untuk juga saling berbagi ya sharing. Oke, thank you so much semuanya. Thanks for watching. Share 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 jangan lupa. Oke. Semoga bermanfaat dan salam sehat dari saya Mita Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.